Jamaah oh jamaah. Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin, kita masih di Islam itu indah. Buat jamaah yang baru bergabung, tema kita adalah Citayam, cinta tak yakin memiliki. Setak yakin apa sih? Ada yang nggak yakin gini yang tadi aku bilang Ustadz Syam. Masih seputar insecure. Insecure, nggak yakin dirinya tuh soleha. Tadi kan makanya aku bingung juga tuh apakah patokan soleha tadi seperti Ustadz Syam bilang harus berjilbab, sholat, ngaji, apa gitu. Jadi dia nggak yakin sama dirinya. Jadi kayak ngerasa nggak bisa punya cinta gitu. Bismillahirrahmanirrahim. Tabe guru Kabisman, Ustaz Maulana, Mas Soni, serta para jamaah Islam itu indah, wabil khusus para wanita solehah atau on the way solehah. Amin. Jadi on the way solehah karena ternyata menjadi wanita yang solehah standarisasi Allah Subhanahu wa Ta'ala yang sudah diverifikasi gitu ya. Kata Nabi SAW dalam sebuah riwayat, "Idza shallatil mar'a khamsaha." Kalau wanita udah sholat 5 waktu, wasamat syahraha, puasa di bulan Ramadan, wahafizat farjaha, dan menjaga kehormatannya, kemuliaannya, kemaluannya, kemudian taat terhadap suaminya, qilalaha, ucapkan kepadanya, sampaikan kepadanya, selamat masuk surga dengan all access, pintu manapun yang kau inginkan. Kita kalau masuk hotel gitu ya, kalau kita pesannya kamar lantai 3 nggak bisa kita naik ke lantai 9. Karena kartunya cuma di liftnya tuh cuma sampai lantai 3 doang. Tapi ada orang yang punya satu kartu semua lantai bisa dia miliki. Semua kamar bisa dia masuki. Semua pintu surga bisa dia masuki. Siapa itu? Khususnya para wanita. Ternyata syaratnya, 1, jaga sholat 5 waktunya. Jaga sholat 5 waktunya. Jadi memang standarisasi soleh itu sholat. Ya, sholatnya dijaga 5 waktunya. Jadi ini yang sangat penting diperhatikan. Kenapa nggak sholat? Nggak bawa mukena Ustaz. Ya siapa suruh udah tahu harus pakai mukena. Nggak bawa mukena kalau kemana-mana. Maka perhatikan mukenahnya Bapak Ibu sekalian. Dimuliakan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Anak kita kalau mau keluar jangan cuma perhatikan udah bawa dompetnya nak. Jangan lupa HP-nya, jangan lupa dompetnya. Jangan lupa mukenahnya nak. Jangan lupa bawa mukenahnya. Karena dimanapun kau berada laksanakan sholat. Belum tentu di tempat tersebut disediakan mukenah. Apalagi sekarang masa pandemi gitu ya. Masa transisi ini masih banyak musola yang tidak menyediakan fasilitas umum seperti mukenah. Maka bawa mukenah, jaga sholat 5 waktunya. Jangan ditunda-tunda, jangan gara-gara eyeliner nggak jadi wudhu. Gitu ya. Jangan gara-gara alis nggak jadi wudhu, takut luntur alisnya, nggak bawa pensil alis nggak sholat gara-gara pensil alis. Jaga sholatnya. Wasawat syarha, puasa di bulan Ramadan. Bagi yang masih ada hutang puasanya tolong diperhatikan para wanita solehah, insya Allah perhatikan puasa Ramadannya, hutang-hutangnya dibayarin semuanya. Jangan mepet Ramadan baru sibuk nyari cara. Ini masih bisa enggak Ustadz bayar puasa? Masih bisa enggak bayar puasa? Udah seminggu lagi Ramadan ya. Harus wajib karena itu adalah kewajiban seorang muslimah dan seorang muslim. Kemudian jaga kehormatannya, jaga kemaluannya. Berarti berhijab juga dong. Betul. Menjaga aurat, menjaga aib ya, menjaga auratnya agar tidak kelihatan bagi orang yang ajam, orang luar, orang asing. Tapi bagi mahramnya ya bisa kelihatan gitu ya. Maka subhanallah menjaga kemuliaannya, kehormatannya, kemaluannya dan taat terhadap suaminya. Kalau sudah taat sama suaminya dan 4 ini dikerjakan langsung masuk surga all access. Kemudian selanjutnya standarisasi solehah. Artinya solehah itu apa sih? Ternyata solehah itu gabungan beberapa kata. 1, thayyib. Apa itu thayyib? Baik. Baik apanya? Seorang yang soleh disebut baik fisiknya. Ya ayyuhan nasu kulu mimma fil ardi halalan thayyiba. Makanlah daripada halal lagi thayyib, halal dan baik. Berarti memperhatikan apa yang ia makan. Kemudian yang kedua, sifatnya baik. Orang baik makanannya tapi kalau pas ditanya kaifa haluk, alhamdulillah khair gitu ya. Alhamdulillah baik. Berarti sifatnya sehat, dia senang, good mood gitu. Enggak bad mood mulu gitu. Wanita soleh itu jangan bad mood mulu gitu, jangan mood swing. Yang ketiga, apalagi ma'ruf, baik juga sikapnya. Jadi fisiknya, sifatnya, sikapnya baik. Kemudian yang keempat, kebaikannya ihsan. Apa itu ihsan? Segala kebaikan yang dilakukan karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Digabung keempat-empatnya menjadi satu kata, yaitu soleh ataupun solehah. Wallahu ta'ala alam. Masya Allah, jadi kalau udah punya itu semua ngapain harus insecure lagi ya Jangan Ustaz? dong. Terima kasih Ustaz Sama-sama Syam. Sony. Yuk untuk para perempuan hebat, perempuan mulia yang sudah sholatnya rajin, udah menutup aurat, aduh Masya Allah. Jangan khawatir lah, semangat lah, insya Allah banyak banget laki-laki yang mau sama kamu, laki-laki soleh ya. Saya sudah
punya istri. Saya aja apa nih? Saya sudah punya istri, istri saya Masya Allah kayak begitu. Yuk, Luar bismillah, biasa yuk. banget. Pak Yus nonton. Iya, makanya saya puji. Canda ya. Baik, jamaah kita lanjutkan lagi yuk. Kali ini ada lagi yang ngerasa insecure lagi, gak pede, ngerasa gak yakin dengan cinta yang dimiliki. Karena ini loh, ini harus tanya sama Habib Usman. Perbedaan manhaj gitu, Bib. Perbedaan katanya paham. Yang satu pengajiannya di sini, yang satu pengajian di sini. Gak pede gitu. Gak bisa sama-sama jadinya. Beda aliran. Beda aliran. Beda guru. Beda guru, itu gimana tuh? Kok kita kayaknya gosip banget ya. Itu gimana Bib? Mohon penjelasannya Habib Usman. Ya akhir, insya Allah Mas Soni Afwan, Ustadz Maulana, Ustadz Syam. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Beda manhaj. Ini manhaj biasa digunakan oleh kalangan anak-anak salaf yang menganggap daripadanya mengikuti daripada sunnahnya Rasulullah SAW, ikut Rasulullah ya kan, ikut hadis, ikut ini dengan mengikuti daripada ahlu sunnah wal jamaah katanya. Dan juga yang dia anggap beda manhaj adalah kamu adalah ahli bid'ah ya kan, Ustaz Maulana ahli bid'ah. Oh enggak, misalkan seperti itu. Apa jadi tuh? beda manhaj, dianggap adalah beda manhaj atau beda Beda dunia kan? Beda Bukan dunia. beda ibadah kan? Bukan beda ibadah. Nah, dianggap beda manhaj, beda aliran. Wah, saya nggak bisa nih dapat orang ini karena ini beda manhaj nih, beda aliran nih, beda inian nih. Ingat, jangan mengkotak-kotakan yang udah bulat gitu. Jangan membulatkan yang kotak. Yang udah bulat. Ya kan? Jangan kotak-kotakin. Ingat bahwasanya inna akramakum indallahi atqakum, yang mulia di sisi Allah yang bertakwa, yang mengikuti aturannya Allah dan Rasulnya. Dan jangan insecure bahwasanya dia beda manhaj. Yakin bahwasanya mau mazhab Maliki, mau mazhab Syafi'i, mau mazhab Hambali, mau mazhab Hanafi, bahwasanya mereka adalah mengikuti aturan Allah dan Rasulnya. Mereka adalah ahlu sunnah wal jamaah. Jangan mengkait-kaitkan antara satu dengan lainnya dan jangan mengkotak-kotakan antara satu dengan lainnya. Kecuali bahwasanya, oh ternyata itu orang yang murtad. Ternyata kita tahu dia murtad. Kita tahu dia adalah orang yang kafir. Dia tidak mengikuti daripada syariat ini boleh. Baginda Nabi Muhammad SAW baru boleh. Oh saya nggak bisa nikah sama dia. Saya nggak mau sama dia. Karena dia kalau saya ngikut dia, saya berada dalam kemusyrikan. Saya berada dalam kekufuran. Saya berada di dalam kemunafikan. Ini boleh. Kalau misalkan itu jelas bahwasanya dia adalah yang berbeda dengan kita. Tapi kalau dia sama dengan kita, sama-sama asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah, selagi hidayah yang Allah Ta'ala berikan, bismillah, yahdi may yasha wa yu'adzibu may yasha. Allah yang ngasih hidayah, Allah yang ngasih petunjuk, Allah yang menentukan bahwasanya manusia itu dia dalam keadaan baik, dia dalam keadaan benar, dia dalam keadaan mengikuti jalannya Allah dan Rasulnya. Allah yang memberikan petunjuk kepada hambanya. Kita ini hamba. Jadi kalau Allah meridhai, maka jalan kita mudah. Bahwasanya apa? Wa ma asaba min musibatin illa biidznillah. Semua yang terjadi ini sudah diatur sama Allah. Gudarullah. Oleh karena itu kalau orang yang mengerti dan memahami bahwasanya Allah lah yang menjadi penolongnya, Allah lah yang memberikan hidayah kepadanya, dan Allah lah yang menggerakkan hambanya, maka ikutilah bahwasanya mengikuti daripada kehendak dan ridhonya Allah lebih mudah. Jalankan aja dulu dengan ridhonya Allah. Jalankan aja dulu dengan kehendaknya Allah. Mudahkanlah, maka akan menjadi sebuah kemudahan. Tapi kalau sudah dikotakin, wah nggak boleh nih pengajian ini nggak benar nih. Ini pengajian ini nggak bagus nih. Pengajian ini nggak boleh nih. Jangan ikutin Ustaz Maulana nih begini nih. Jangan ikutin Ustaz Sam. Ustaz Sam nih agak-agak begini nih. Jangan. Tapi kalau selama masih mengikuti syariat agama, bahwasanya mengikuti daripada ahlu sunnah wal jamaah, jalankan. Mengikuti daripada syariat yang dibawa oleh baginda Nabi Muhammad SAW, jalankan, ikuti semuanya. Inilah yang baik dan inilah yang benar. Ketika kita sudah mengotak-kotakan, menganggap dia salah, menganggap dia nggak benar, kita yang bahaya. Boleh jadi dia lebih baik dari kita. Boleh jadi dia lebih mulia daripada kita. Yang menentukan kemuliaannya adalah bukan makhluk, tapi Allah Subhanahu wa Ta'ala yang mengetahui daripada kadar hamba tersebut. Oleh karena itu, ingat, jangan mengkotak-kotakan. Bahwasanya orang yang mengkotak-kotakan dan menganggap orang itu salah, itu ada hukum Allah yang baru nanti. Ada pengadilannya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karena itu, jangan menganggap bahwasanya beda manhaj, beda ini, beda itu, akhirnya ribut. Berarti Ya kan? kalau misalnya dipertemukan dengan sesuatu yang seperti ini, ya doa aja kalau Allah ridho akan bersama gitu ya Habib ya. Betul, yakin aja dulu. Baik, Masya Allah. Terima kasih Habib Usman untuk penjelasannya. Semoga terjawab ya jamaah yang ada di rumah ya. Ada tayangan lagi nih, aku mau kasih lihat nih. Cinta tak memandang fisik ternyata ya. Kita lihat tayangannya seperti apa yuk, silahkan. Kan setiap perempuan kan terlahir cantik dengan keunikannya masing-masing ya Ustadz ya. Allah tidak pernah menciptakan produk gagal. Iya, tapi masih ada yang gak yakin karena fisiknya itu Oke. gitu ya. Nah caranya bagaimana ya supaya menghilangkan ketidakyakinan ini, supaya dia siap gitu untuk hal apapun gitu Ustadz Oke, Maulana. mantap, Masya Mohon penjelasannya Ustadz. Makasih banyak Mas Soni.
Izin Habib dan Ustaz Siap, Sam. Bismillahirrahmanirrahim. Sekali lagi saya salut dengan tema hari ini. Dan para wanita pasti lagi nonton. Pasti pada senyum-senyum. Para ibu, para anak gadis, para remaja dan semuanya pada bahagia. Karena kenapa hari ini kita membahas keyakinan kita kepada Allah. Bahwa Allah itu baik sama kita. Allah itu sayang sama hambanya. Maka bagaimana kita bisa memantapkan hati dan percaya diri. Jangan pernah putus asa. Ini sebenarnya kunci yang sebenarnya yang harus kita yakinkan. Kalau timbul keraguan-raguan, ketidakyakinan akan potensi diri. Akan pasangan atau diri. Ingat ya, mohon maaf. Unna libasul lakum wa antul libasul lahunna. Kita menjadi pakaian. Bagaimana pakaian itu menutupi pasangan? Begini, kita tidak sempurna tapi saling menyempurnakan. Kita tidak artinya kita masing-masing punya kekurangan, tapi bagaimana sosok pasangan itu yang menutupi kekurangan kita. Masya Allah. Dalam hal ini mantapkan hati. Mantapkan hati dan percaya diri kalau aku bisa. Dan jangan pernah putus asa. Itu yang paling penting karena ingat ya, pasangan itu tidak bisa dituntut kesempurnaan karena dia bukan malaikat. Pasangan kita bukan bidadari. Bukan. Pasti ada kekurangannya. Justru di balik kesempurnaannya disitulah kebaikannya. Karena kenapa? Dia mampu melewati ketidaksempurnaannya. Keterbatasannya dia bisa lampaui. Dia sibuk. Tapi ternyata masih ada waktu buat keluarga. Waduh, hebat ya. Dia bukan tukang, tapi bisa memperbaiki rumah. Masya Allah, iya. Dia bukan ahli masak, bukan koki. Tapi kalau memasak enak banget. Nah ini karena bagaimana tidak dihabiskan, karena dia duduk dekat kita. Nungguin habis tidak. Ingat, setan itu berusaha membisikkan sesuatu yang meragukan pada diri kita. Nah, dari keraguan inilah yang membuat setan merasa berhasil jikalau sosok pasangan saling mencari kekurangan pasangannya. Ini bahaya. Jangan pernah engkau mencari kekurangan pasangan. Sekali lagi. Nah, kalau kita mencari kekurangan kita untuk memperbaiki, untuk menyempurnakan. Nah, makanya disinilah ada ujian. Sekali lagi, ujian yang membuat hati ini jadi ragu. Maka kalau memang itu ujian, maka bersabarlah. Kalau memang itu ujian untukmu, maka bersabarlah. Lebih kuatkanlah kesabaran kita. Sehingga menghadirkan keyakinan. Nah itu. Ibu-ibu yang lagi nonton, ayo yakin bisa masak. Yakin bisa selesai kerjaan. Yakin bisa membesarkan anak. Keyakinan itulah yang membuat kita bisa Masya legowo lah, Allah. apalagi merasa cukup lah, Cukup bersyukur semuanya lah. ya, Masya Allah. Insya Terima Allah. kasih ya Ustadz Maulana untuk penjelasannya. Iya. Tuh dengar ya kata Ustadz Maulana, ternyata bukan fisik kita yang kurang, tapi percaya diri kita yang kurang. Iya. Makanya sekarang percaya dulu, baru berdiri, tuh Iya. kan menghadapi ujian, terus menatap indahnya dunia ya. Jamaah yang ada di rumah, Mantap. Masya Allah. Kita lanjutkan lagi ya jamaah yuk. Terima kasih ya Ustadz, Iya, guru-guru untuk iya. jawabannya ya. Kali ini ada jamaah lagi mau nanya melalui media sosial kita lagi. Ada. Ya. Masuk lagi yuk ke segmen Tanya Dong Ustadz. Kami semua tanya dong Ustadz. Masya Allah, tabarakallah. Sekarang dari Instagram hamba Allah ya. Assalamualaikum. Aduh aku tak yakin bakal dibacain pertanyaan aku. Yaudahlah gak usah kalau gitu ya. Enggak. Ya udah gak yakin dulu, udah Gak sekian apa-apa. dulu. Coba bacain, Oh, iya, bacain. bacain deh. Bacain. Tapi bismillah aja deh. Oh ada bismillahnya katanya. Jadi gini nih, beberapa bulan yang lalu aku ditinggalkan calon aku pergi untuk selama-lamanya meninggal. Jujur semua teman-teman aku banyak yang berusaha untuk comblangin agar aku bisa segera menemukan calon pengganti. Tapi dari hati paling dalam ada rasa pengen membuka hati lagi. Tapi gak yakin dengan cinta yang datang. Takut para laki-laki yang datang ini tidak bisa menjadi yang terbaik seperti calon aku yang sebelumnya yang telah meninggal dulu. Dan gak bisa menerima segala kekurangannya. Terus bagaimana untuk aku bisa memulai lagi dan bisa merasa yakin untuk mencari calon penggantinya Ustadz? Oke, akan dijawab melalui tausiah ya oleh guru kita Habib Usman. Silakan Habib. Afwan Mas Soni, Ustadz Maulana, Ustadz Syam. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Sekali lagi,
penonton di rumah jangan pacaran. Ini kan calon. Dia udah bisa paham kayak suami istri, itu kan nggak boleh. Ini harus yang kita jaga. Dari kalimatnya aja ini udah dekatnya kira-kira udah sebulan atau 2 bulan atau berapa lama nih. Karena terjadi sebuah kedekatan yang erat. Sampai-sampai insecure mendapatkan pasangan yang baru nggak lebih baik daripada yang sebelumnya. Ini masih calon, belum dia sudah menikah. Kalau dia paham dengan aturannya Allah Subhanahu wa taala. Yang tadi sampaikan Ustaz Maulana, Masya Allah, bahwasanya laki-laki ataupun perempuan dia saling membutuhkan dan akan melengkapi daripada setiap kekurangannya. Itu kalimat Masya Allah tuh. Dan ketika melengkapinya berarti salah satunya ada yang baik, ada yang buruk. Ada yang sifatnya seperti ini, ada yang sifatnya seperti itu. Tinggal melengkapi daripada kebaikannya dengan mengikuti aturan Allah dan Rasulnya. Kalau misalkan saya mempunyai satu insecure, wah besok saya nggak bisa dapat calon yang seperti ini lagi. Atau saya tidak bisa mendapatkan pasangan yang seperti ini lagi. Yakinkan bahwasanya Allah memberikan kita yang terbaik. Yakinkan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala kasih kita yang paling baik dan kita yang paling bagus didapatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. La yukallifullahu nafsan illa usaha laha maka sabat wa 'alaiha maktasabat. Bahwasanya kita nih nggak akan dikasih beban sama Allah melebihi daripada yang kita nih nggak mampu. Pasti Allah kasih yang terbaik. La yukallifullahu nafsan illa usaha laha maka sabat wa 'alaiha maktasabat. Rabbana, ya Allah, kita berdoa sama Allah, janganlah engkau kasih beban kepada kami. Janganlah kau kasih beban yang berat kepada kami. Ringankan daripada beban itu. Maknanya apa? Ya Allah, mudah-mudahan aku besok dikasih pasangan yang baik. Yang sayang sama aku. Yang Allah paham nih aku gak mampu kalau gak dapat pasangan yang cinta. Yang gak sayang, yang gak perhatiin. Yang gak yang gak ini itu dan lain sebagainya. Bahwasanya berharap ya Allah kasih yang terbaik. Inilah bahwasanya hamba tersebut mendapatkan petunjuk dari Allah dan dikasih jalan. Karena yang namanya jodoh itu ada usaha, ada pergerakan. Ada satu yang dilakukan. Kalau dia cuma nunggu bola doang, dia nggak minta sama Allah, nggak munajat sama Allah, dia nggak mau jalan ke sana ke sini, bagaimana dia dapat jodoh? Kalau dia bersilaturahmi dan berharap akan dikasih jodoh sama Allah, bangun malam, sholat malam, dikasih sama Allah yang terbaik. Oleh karena itu terakhir, bahwasanya siapapun mereka yang mau mendapatkan jodoh yang terbaik, minta sama Allah yang terbaik. Minta sama Allah dikasih yang paling bagus. Sholat malam, tahajud, minta sama Allah Subhanahu wa taala. Insya Allah kita akan mendapatkan pasangan yang baik. Tapi yang terpenting, perbaiki hati kita, jiwa kita, baru dapat yang baik. Terima kasih Habib Usman ya. Ya. Ini pulang dari Bali ini nih. Jualan obat lagi ya kan? Bukan. Jualan obat? Bukan. Apaan? Enggak, Ini obat kuat. Bukan juga. Apa tuh? Jadi gini, ada teman aku nih, dia ngasih ini. Dia tuh udah ikhtiar segala macam. Oh dikasih obat sama Dikasih teman. obat gitu kan. Dia juga ikhtiarnya macam-macam supaya punya momongan. Sampai akhirnya dia minum obat ini. Usaha untuk Usaha. mendapatkan momong. Iya, berbagai macam usaha lah sudah dilakuin. Insya Allah. Tapi belum juga. Nah dia bingung apakah obatnya nggak mampu atau karena Allah belum ngasih gitu loh. Wah berarti nggak yakin. Nggak yakin ya? Nggak yakin ya? Jadi harusnya gimana tapi tuh? kalau jamaah harus yakin akan satu hal. Nih khusus jamaah nih. Gimana maksudnya? Harus yakin? Ya jamaah harus yakin bahwasanya kita akan kembali lagi setelah yang satu ini. Tetap di Islam itu indah. Jamaah, oh jamaah, alhamdulillah. Berarti yakin bakalan kembali.